Halo sahabat Kopet, selamat datang. Di video kali ini mari kita bahas tentang orang yang perlu kita waspadai dan jauhi. Dalam hidup kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada orang yang baik yang memberi kita dukungan, motivasi, dan inspirasi. Ada juga orang yang buruk yang mencoba merusak, menghancurkan, atau mengeksploitasi kita. Orang-orang yang buruk ini adalah orang yang perlu kita waspadai dan jauhi, karena mereka bisa berpengaruh negatif terhadap kita dan hidup kita. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa berasal dari lingkungan manapun, seperti keluarga, teman, pacar, rekan kerja, atasan, atau bahkan orang asing. Mereka bisa memiliki berbagai ciri, seperti 1. Pembohong. Orang yang suka berbohong, menipu, atau menyembunyikan sesuatu dari kita. Mereka bisa berbohong untuk kepentingan diri sendiri, untuk mengelabui kita, atau untuk menyakiti kita. Orang yang pembohong bisa merusak kepercayaan dan komunikasi yang kita bangun dengan mereka. Mereka juga bisa membuat kita bingung, ragu, atau tidak percaya diri. Yang kedua, pengkhianat. Orang yang tidak setia, tidak jujur, atau tidak menghormati kita. Mereka bisa mengkhianati kita dengan berbagai cara, seperti berselingkuh, mengkhianati rahasia, mengkhianati janji, atau mengkhianati harapan. Orang yang pengkhianat bisa menyakiti hati dan perasaan kita. Mereka juga bisa membuat kita kehilangan rasa hormat, cinta, atau kasih sayang. Yang ketiga, pemanfaat. Orang yang hanya memanfaatkan kita untuk keuntungan atau kesenangan mereka sendiri. Mereka bisa memanfaatkan kita dengan berbagai cara, seperti meminta uang, meminta bantuan, meminta waktu, atau meminta perhatian. Orang yang pemanfaat bisa menguras energi dan sumber daya kita. Mereka juga bisa membuat kita merasa tidak dihargai, tidak dihormati, atau tidak dibutuhkan. Yang keempat, pengkritik. Orang yang selalu mengkritik, mencela, dan mengejek kita. Mereka bisa mengkritik kita dengan berbagai alasan, seperti untuk menurunkan harga diri kita, untuk menunjukkan kesalahan kita, atau untuk memaksakan pendapat mereka. Orang yang mengkritik bisa merusak citra diri dan kepercayaan diri kita. Mereka juga bisa membuat kita merasa tidak berharga, tidak berbakat, atau tidak mampu. Selanjutnya yang kelima, pengacau. Orang yang suka membuat masalah, konflik, atau drama. Mereka bisa membuat masalah dengan berbagai cara, seperti menggosip, memfitnah, memprovokasi, atau memperkeruh suasana. Orang yang pengacau bisa merusak hubungan dan kerjasama yang kita miliki dengan orang lain. Mereka juga bisa membuat kita merasa stres, marah, dan benci. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa berpengaruh negatif terhadap kita dan hidup kita dengan berbagai cara, seperti mengganggu kesehatan mental dan emosional. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa membuat kita mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, trauma, atau stres. Mereka juga bisa membuat kita mengalami gangguan emosional seperti marah, sedih, takut, atau cemburu. Gangguan-gangguan ini bisa mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan kita, lalu mengganggu kesehatan fisik kita. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa membuat kita mengalami gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, sakit perut, insomnia, atau kelelahan. Mereka juga bisa membuat kita mengalami cedera, seperti luka, memar, atau patah tulang. Gangguan-gangguan ini bisa mengurangi kesehatan dan kebugaran kita, mengganggu prestasi dan karir kita. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa membuat kita mengalami gangguan prestasi, seperti menurunnya nilai, kualitas kita, atau produktivitas kita.
Mereka juga bisa membuat kita mengalami gangguan karir, seperti kehilangan pekerjaan, peluang atau promosi. Gangguan-gangguan ini bisa mengurangi potensi dan kesuksesan kita, lalu mengganggu hubungan dan kehidupan sosial kita. Orang yang perlu kita waspadai dan jauhi bisa membuat kita mengalami gangguan hubungan seperti konflik, perselisihan, atau putus. Mereka juga bisa membuat kita mengalami gangguan kehidupan sosial seperti isolasi, kesepian, dan penolakan. Gangguan-gangguan ini bisa mengurangi kebahagiaan dan keterlibatan kita. Lalu bagaimana cara kita menghindari atau menjauhi orang seperti ini? Nah, untuk menghindari dan menjauhi orang yang perlu kita waspadai, kita bisa melakukan beberapa hal seperti: 1. Mengenali ciri-ciri mereka. Kita bisa mengenali ciri-ciri orang yang perlu kita waspadai dan jauhi dengan memperhatikan perilaku, ucapan, atau sikap mereka. Kita bisa mencari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka tidak jujur, tidak setia, tidak menghargai, tidak mendukung, atau tidak baik terhadap kita. Lalu yang kedua, menetapkan batasan dengan mereka. Kita bisa menetapkan batasan dengan orang yang perlu kita waspadai dan jauhi dengan menentukan apa yang bisa dan tidak bisa kita terima, lakukan, atau berikan kepada mereka. Kita bisa menolak permintaan, ajakan, atau tawaran mereka yang merugikan atau menyusahkan kita. Kita juga bisa menghindari kontak, komunikasi, atau interaksi yang tidak perlu atau tidak menyenangkan dengan mereka. Dan yang ketiga, mencari dukungan orang lain. Kita bisa mencari dukungan dari orang lain yang bisa membantu, melindungi, dan mendampingi kita dalam menghadapi orang yang perlu kita waspadai dan jauhi. Kita bisa berbagi cerita, perasaan, atau masalah kita dengan orang-orang yang kita percaya, seperti keluarga, teman, atau profesional. Kita juga bisa bergabung dengan komunitas, kelompok, atau organisasi yang bisa memberi kita saran, informasi, atau bantuan. Lalu yang kelima, meningkatkan diri kita sendiri. Kita bisa meningkatkan diri kita sendiri dengan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, atau bakat kita. Kita bisa belajar hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, atau mengejar hal-hal yang kita sukai. Kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, atau citra diri kita. Dengan meningkatkan diri kita sendiri, kita bisa menjadi lebih kuat, mandiri, dan bahagia. Kesimpulannya adalah, orang yang perlu kita waspadai dan jauhi adalah orang yang bisa berpengaruh negatif terhadap kita dan hidup kita. Mereka bisa memiliki berbagai ciri seperti pembohong, pengkhianat, pemanfaat, pengkritik, atau pengacau. Mereka bisa mengganggu kesehatan, prestasi, hubungan, dan kehidupan sosial kita. Untuk menghindari dan menjauhi mereka, kita bisa mengenali ciri-ciri mereka, menetapkan batasan dengan mereka, mencari dukungan dari orang lain, dan meningkatkan diri kita sendiri. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sahabat Kopet sudah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.